Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Silakan Bunda. Ibu dan teman-teman dan rekan kesehatan kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Adik Hilda yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Maria Delviana Motu, Hilda, Hadir Ibu. Sari, Hadir Ibu. oke, berarti semua hadir ya. Iya Ibu. Oke, baik, hari ini kita akan masuk pada materi baru tentang termodinamika. Tapi sebelum itu, apa ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Ibu. Apa? Teori tentang kinetitas Ibu. Baik, kita beri apa sih untuk Adik Hilda? Jadi hari ini kita akan masuk pada materi baru tentang termodinamika. Nah, adik-adik, apa ada yang tahu pengertian dari termodinamika? Saya Ibu. Silahkan. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan kalor dan usaha. Oke, ada lagi? Bu, ya silahkan Adik Sari. Termodinamika adalah suatu sistem yang dipengaruhi oleh panas atau energi. Oke, baik, kita beri aplaus untuk adik-adik. Jadi jawaban dari adik-adik itu sudah tepat sekali. Ibu akan simpulkan bahwa termodinamika ini berasal dari bahasa Yunani dari dua kata, yakni termos dan dinamis. Termos yang artinya panas dan dinamis yang artinya perubahan. Jadi termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha. Nah, adik-adik, dalam termodinamika itu ada dua istilah. Yang pertama itu sistem, dan yang kedua itu lingkungan. Jadi sistem di sini adalah objek utama pengamatan kita. Contohnya seperti udara yang di dalam ruangan ini, itu yang merupakan sistem. Sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang di luar sistem. Contohnya itu seperti sinar matahari yang berada di luar. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Asik Bu. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada hukum 1 termodinamika. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah memasak air panas? Pernah Ibu. Oke, jadi tanpa adik-adik sadari, adik-adik sudah melakukan yang namanya hukum 1 termodinamika, di mana pada saat adik-adik memasak air, artinya adik-adik menambahkan energi kalor ke dalam air tersebut sehingga airnya meningkat. Nah, dalam termodinamika itu disebut dengan energi dalam air tersebut meningkat. Sedangkan kalau adik-adik perhatikan, ketika air panas mendidih, pasti tutupan pancinya akan bergerak sendiri, betul kan? Betul Ibu. Nah, itu artinya energi dalam air tersebut melakukan usaha sendiri. Jadi dari peristiwa itu yang dinamakan dengan bunyi hukum 1 termodinamika. Nah, hukum 1 termodinamika ini juga diartikan dengan bunyi hukum kekekalan energi. Apa ada yang tahu bunyi hukum kekekalan energi? Saya Ibu. Ya, silakan Delviana. Kekekalan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari suatu benda ke benda lainnya. Oke. Ya, baik, jadi hukum kekekalan energi itu berbunyi energi tidak dapat diciptakan dari satu atau tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, dari bunyi hukum kekekalan energi ini kita akan memperoleh rumusnya secara matematis sebagai berikut. I sama dengan delta U ditambah W, di mana Q ini merupakan kalor, W ini merupakan usaha, dan delta U merupakan perubahan energi dalam. Satuannya itu joule, semua satuannya joule. Nah, sini 1 joule itu sama dengan
0,24 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Oke adik-adik, sampai sini adik-adik paham? Paham Ibu. Oke, kalau begitu kita lanjut ke penerapan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari itu seperti termos. Nah, termos ini merupakan sebuah sistem terisolasi karena tabung yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan air yang terisolasi dengan lingkungan luarnya. Dan yang kedua, penerapan yang kedua itu mesin kendaraan bermotor. Nah, pada mesin ini menggunakan sistem terbuka, di mana silinder menggunakan sistem dan bensin dan udara yang masuk ke dalam silinder itu dikeluarkan melalui knalpot. Oke adik-adik, untuk lebih jelas adik-adik bisa perhatikan video berikut ini. Baik adik-adik, silakan adik-adik simak video berikut ini. Adik-adik, setelah ada perhatikan video ini, Ibu akan menyimpulkan bahwa salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti rice cooker. Nah, pada saat kita memasak nasi menggunakan rice cooker akan keluar, uap air akan keluar melalui lubang atasnya sehingga tekanan dalam suhu itu meningkat. Oke, sampai sini adik-adik sudah paham? Sudah. Oke, kalau begitu Ibu akan bagikan adik-adik dalam satu kelompok. Jadi Ibu akan memberikan soal untuk adik-adik kerjakan dan nanti tolong dipresentasikan di depan. Oke, silakan bentuk kelompok. Silakan tulis soalnya. Kalau sebanyak 2000 joule ditambahkan pada sistem dan lingkungan melakukan usaha sebesar 2500 joule pada sistem. Nah, perubahan energi dalam sistem adalah titik-titik. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian kerjakan. Oke, silahkan salah satu dari kalian maju untuk kerjakan soal itu. Baik, jadi adik-adik ini diketahui ini sama dengan mengapa tambah plus karena
kalau dalam sistem itu bertambah, sedangkan energi dalam usaha ini berkurang, jadi ini minus ya, minus 2.500. Jadi tanya itu perubahan dalam energi dalam. Jadi rumusnya itu delta U sama dengan I kurang W. I-nya sama dengan 2000 joule, W itu minus 2500 joule. Jadi 2000 ditambah 2500 hasilnya 4500 joule. Nah, jadi energi dalam sistem itu bertambah. Jadi adik-adik, kenapa tandanya positif? Karena di sini W-nya itu negatif. Jadi negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi 2000 ditambah 2500 hasilnya 4500 joule. Oke, sampai sini paham? Paham Ibu. Oke. Baik, materi kita selesai. Terus ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugas tersebut akan kalian kumpulkan minggu depan. Silakan adik-adik tulis soalnya. Oke. Soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan termodinamika. Sudah? Sudah Ibu. Soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem dan proses. Soal yang ketiga, berikan salah satu contoh penerapan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari selain dari yang tadi sudah jelaskan. Oke adik-adik, materi minggu depan itu baik adik-adik, nanti soalnya dikerjakan lalu dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang momentum dan impuls. Jadi Ibu harap adik-adik tolong pelajari materi tersebut supaya minggu depan kita semua lebih aktif, oke? Baik Ibu. Kalau begitu materi kita cukup sampai di sini. Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa.